Oke, pada video kali ini akan dibahas materi tentang logika matematika untuk kelas 11. Pengertian. Logika matematika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal. Logika matematika juga adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Jadi, untuk menyimpulkan pernyataan tersebut menggunakan aturannya. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Ini adalah peta konsep dari pembelajaran logika matematika. Pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja, dengan kata lain tidak sekaligus dua-duanya. Pernyataan juga disebut kalimat tertutup. Dan kalimat terbuka itu bukan suatu Contoh. Tentukan mana yang merupakan pernyataan dan yang bukan pernyataan. Yang pertama di sini, 5 adalah bilangan prima. Ini pernyataan bukan? Iya, betul. Dan 5 itu bilangan prima bukan sih? Betul juga. Jadi, kita simpulkan bahwa ini adalah sebuah pernyataan dan benar. Kedua, 14 merupakan bilangan kelipatan 5. Apakah benar 14 ini kelipatan 5? Salah ya. Tapi ini merupakan sebuah pernyataan, namun pernyataannya salah. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ini adalah pernyataan dan salah. Ketiga, siapakah yang tidak mengerjakan PR? Ini pernyataan bukan? Bukan, karena ini adalah sebuah pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi di sini disimpulkan bukan pernyataan. Benar atau salahnya juga tidak diketahui. Ini ada lambang pernyataan. Lambang pernyataan itu dilambangkan dengan huruf P, Q, R, dan seterusnya menggunakan huruf kecil. Lalu nilai kebenaran pernyataan dilambangkan dengan huruf B. B-nya B besar ya. Dan ini adalah lambang dari benar. Dan jika salah dilambangkan dengan S besar. Contoh. P. P itu berarti apa tadi? Pernyataannya. Pernyataan 1 misalkan ini. Bogor adalah kota hujan. Dan Bogor memang kota hujan. Jadi di sini kesimpulannya B. Benar ya. Ingkaran atau negasi dilambangkan seperti ini nih. Ini ingkaran atau negasi. Akan sering digunakan lambang yang seperti ini. Jika dalam pernyataan dilihat atau ada lambang ininya, itu artinya negasi. Dibacanya bukan atau tidak. Nah, sekarang contoh, tentukan negasi dari pernyataan berikut. Pernyataannya di sini 2 ditambah 5 sama dengan 7. Negasinya gimana nih? Menggunakan lambang ini, jadi tinggal menggunakan lambang ini. Negasinya yaitu 2 ditambah 5 tidak sama dengan 7, karena negasi itu bisa dibaca dengan tidak ya. Tidak benar bahwa 2 tambah 5 sama dengan 7. Ki, semua pelajaran berbaju putih. Jadi di sini harus jika akan dirubah ke negasi harus menggunakan kata tidak. Nah, jika negasi Ki-nya berarti apa? Tidak semua pelajar menggunakan baju putih. Atau negasinya beberapa pelajar tidak berbaju putih.
Atau ada lagi misal negasinya, ada pelajar yang tidak berbaju putih. Nah, di sini ada tabel kebenaran dari ingkaran. Jika pernyataannya ini benar, maka negasinya salah. Jika pernyataannya salah, maka negasinya benar. Ini ada pernyataan majemuk. Yang pertama ada disjungsi. Contohnya, Ana memesan sandal merah atau sepatu basket. Di sini ada konjungsi. Contohnya, Ayah membaca koran Tempo dan Kompas. Ini yang ketiga ada implikasi. Implikasi itu biasanya identik dengan kata jika. Jika hari ini adalah hari Senin, maka siswa memakai seragam putih-putih. Contoh lain misal, jika hari ini mendung, maka hari ini akan hujan. Nah, itu contoh dari saya. Lalu yang keempat misal, ini biimplikasi. Aku membawa pensil 2B jika dan hanya jika ujian menggunakan lembar L jika. Jadi untuk diimplikasi itu menggunakan kata jika dan hanya jika dibacanya itu ya. Nah, ini ada tabel kebenaran untuk logika matematika. Di sini yang pertama ada tabel kebenaran disjungsi, kedua ada tabel kebenaran konjungsi, ketiga ada tabel kebenaran implikasi, dan yang terakhir biimplikasi. Cara membacanya bagaimana nih? Nah, cara membacanya yaitu pernyataan 1 benar, pernyataan 2-nya benar, maka P atau Q-nya juga benar. Lalu yang kedua di sini, jika pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, maka P atau Q-nya benar. Nah, selanjutnya seperti itu ya sampai terakhir. Sekarang ini yang konjungsi. Jika pernyataan satunya benar dan pernyataan keduanya juga benar, maka P dan Q benar. Lalu misal pernyataan satunya benar dan pernyataan duanya salah. Jadi kesimpulannya salah. P dan Q salah. Jadi ini adalah lambang atau. Untuk konjungsi lambangnya dan. Sekarang ke implikasi. Jika P-nya benar, maka Q-nya benar. Jika P, maka Q-nya juga benar. Sekarang pernyataan satunya benar, pernyataan duanya salah. Sehingga jika P, maka Q-nya salah, dan seterusnya. Sekarang ini ada biimplikasi. Pernyataan satunya benar, pernyataan duanya juga benar. Maka P benar jika dan hanya jika Q-nya benar, sehingga kesimpulannya juga benar, dan seterusnya ya. Implikasi jika P maka Q. Untuk implikasi jika P maka Q, maka impulsnya negasi P maka negasi Q. Lalu ingkarannya P dan negasi Q. Untuk kontraposisinya negasi Q maka negasi P. Untuk konversnya di sini Q maka P. Jika Q maka P. Ya, ini adalah rumus untuk implikasi. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk implikasi, converse, inverse, kontraposisi yang tadi ya. Ini tabel kebenarannya. Mengerti, kita lanjutkan saja ke contoh. Misal di sini contohnya yaitu tentukan converse, inverse, kontraposisi, dan ingkaran dari pernyataan. Jika ABCD bujur sangkar, maka semua sisinya sama panjang. Maka diketahui ABCD-nya itu bujur sangkar. Pernyataan kedua, semua sisinya sama panjang. Sehingga jawabannya seperti ini. Converse. Kita akan buat berarti jika Q maka P. Sehingga jika semua sisinya sama panjang, maka ABCD itu bujur sangkar. Inverse-nya itu apa tadi? Negasi P, maka negasi Q. Jika negasi P, maka negasi Q. Negasi ini tadi bukan atau tidak ya. Sehingga bisa kita
buat pernyataan seperti ini. Jika ABCD bukan bujur sangkar, maka semua sisinya tidak sama panjang. Lalu sekarang kontraposisi. Harus negasi Q, maka negasi P. Jika negasi Q, maka negasi P. Sehingga pernyataannya, jika semua sisinya tidak sama panjang, maka ABCD tidak atau bukan bujur sangkar. Sekarang ingkarannya gimana nih? P dan negasi Q. Maka ABCD bujur sangkar dan semua sisinya tidak sama. Selanjutnya, penarikan kesimpulan istilahnya. Di sini ada premis, konklusi, argumen. Polanya ada modus ponens, modus tollens, dan konklusi sebaiknya diturunkan dari premis-premis. Kalau premis-premis yang digunakan itu benar, maka keabsahan argumen dapat ditunjukkan dengan bantuan tabel. Kita tunjukkan dengan tabel. Tunjukkan dengan tabel kebenaran. Premis satunya, jika P maka Q. Sebentar. Nah, jika P maka Q. Premis 2-nya ini P. Maka konklusinya ini Q. Nah, ini bisa dibaca dengan jika P maka Q-nya benar, lalu premis 2 P-nya benar, maka kesimpulannya Q-nya juga benar. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Bisa dibuat seperti ini. Ya. Selanjutnya, pola penarikan kesimpulan. Ada yang pertama modus ponens. Contoh, premis satunya, jika P maka Q. Premis 2-nya P. Maka konklusinya adalah Q. Q-nya itu berarti benar. Dibaca jika diketahui P maka Q benar dan P-nya benar, maka disimpulkan Q-nya juga benar. Nah, sekarang kita bahas contohnya. Misal premis 1 ini, jika 2 tambah 3 itu 5, maka 5 lebih dari 4. Premis 2-nya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ini misal jika P-nya itu ini dan Q-nya itu ini, maka premis 2-nya di sini ditulis P-nya 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka tadi konklusi itu apa? Konklusinya itu adalah Q. Q itu yang mana ini? 5 lebih dari 4. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke modus tollens. Nah, di sini premis satunya, jika P maka Q. Premis 2-nya, negasi Q. Itu benar. Jika P maka Q-nya juga benar. Sehingga kesimpulannya, negasi P benar. Ini adalah rumus dari modus tollens. Atau aturan ya, bukan rumus. Jika diketahui P maka Q benar dan negasi Q benar, maka disimpulkan negasi Q benar. Contohnya nih untuk modus tollens. Premis 1, jika hari ini hujan, maka cuacanya dingin. Premis 2-nya, cuaca tidak dingin karena tadi premis 2-nya itu adalah negasi Q. Sehingga kesimpulannya, hari tidak hujan. Negasi P ya. Ini ada prinsip silogisme. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2-nya, jika Q maka R. Maka konklusinya adalah jika P maka R. Nah, ini cara membacanya. Jika diketahui P maka Q benar dan jika Q maka R benar, maka disimpulkan jika P maka R benar. Contoh.
nih premis satunya. Jika Maher seorang mahasiswa SMK, maka Maher melaksanakan PSG. Premis 2-nya, jika Maher melaksanakan PSG, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. Sehingga konklusinya itu adalah jika Maher seorang mahasiswa SMK, maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan.